Assalamualaikum Pak Rahman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nurul. Alhamdulillah. Oke Pak Rahman, kira-kira apa nih yang mau didiskusikan? Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bu. Wah, jadi Bapak ingin berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah. Iya Bu, saya sudah memikirkan tentang proyek apa yang kira-kira dapat dilaksanakan dalam mendukung pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila Bu. Oh ya, jadi apa yang Pak Rahman ingin dapatkan dari percakapan ini, Bapak? Saya ingin mendapatkan ide maupun gagasan baru dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila ini, Bu. Oh ya, jadi Bapak ingin mendapatkan ide atau gagasan baru ya dalam pelaksanaan proyek. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Rahman dalam menghadapi proyek ini, Pak? Saya merasa bersemangat dan senang karena dari percakapan ini anak bisa mendapatkan manfaat dan lebih bersemangat belajar. Keren, Pak. Jadi Bapak ingin anak mendapatkan manfaat serta mendapatkan motivasi dalam belajarnya ya. Saya mengapresiasi apa yang Pak Rahman harapkan dari pelaksanaan proyek ini. Menurut Bapak, apa yang ingin dilaksanakan terlebih dahulu Bapak untuk mendukung terlaksananya proyek ini? Saya ingin melatih anak dalam melaksanakan proyek yang berbasis minat anak agar dapat memotivasi semangat belajar belajar jika mereka belajar di luar kelas. Kemudian kegiatan ini bisa mendukung perkembangan psikomotorik mereka. Hmm. Bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin melaksanakan proyek yang berbasis minat anak ya Pak, agar dapat memotivasi semangat belajar mereka ya Pak. Kira-kira adakah kegiatan alternatif lain Pak yang bisa dilaksanakan sesuai dengan minat mereka? Karena saya ingin mengadakan perlombaan senam pelajar Pancasila untuk seluruh kelas, Bu. Tidak hanya kelas 1 dan 4, tetapi bisa diikuti oleh semua siswa, sehingga semua dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan bisa lebih semangat dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, menarik sekali ya Pak proyek yang direncanakan. Kira-kira apa yang ingin direncanakan selanjutnya agar proyek ini itu dapat dilaksanakan dengan baik Pak? Saya ingin memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi melalui proyek senam pelajar Pancasila. Jadi, anak dapat berkreasi dengan membentuk kelompok, lalu mereka mengekspresikan senam pelajar Pancasila sesuai dengan bakat dan minat mereka. Wah, keren sekali, Pak. Menurut saya, ide ini sangat bagus dan menarik bagi anak-anak. Apa yang ingin dilakukan agar kegiatan ini bisa berhasil? Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai proyek ini agar dapat diberikan masukan dan saran tentang keberhasilan dari kegiatan ini, Bu. Bagus sekali, Pak. Lalu, adakah kendala yang mungkin dirasakan ketika melaksanakan proyek ini? Kendala yang saya alami mungkin dari mulai melatih anak yang membutuhkan waktu tidak sebentar, kemudian perlengkapan yang akan digunakan, serta pembuatan proposal perlombaan senam pelajar Pancasila ini, Bu. Oke, Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? Saya akan berdiskusi dengan rekan guru, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian menyampaikan rencana program kepada kepala sekolah, serta memberikan sosialisasi kepada wali murid
agar dapat mendukung anak-anak dalam melaksanakan proyek ini. Mhm. Kira-kira, lama waktunya butuh berapa lama itu, Pak? Mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, mulai dari perencanaan sampai melaksanakan proyek ini, Bu. Besok saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan guru lain agar dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Baiklah, Pak. Izinkan saya ya, Pak, mereview diskusi kali ini. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Terus, apakah sudah sesuai dengan tujuan awalnya? Sudah, Bu. Saya mendapatkan ide-ide baru serta gambaran pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Oh ya, eh, betul sekali Bapak. Selamat sudah memiliki gambaran dan ide yang menarik tentang pelaksanaan kegiatan ini, Pak. Karena kita sudah di akhir sesi, mungkin sampai di sini diskusi kita, Pak. Bulan depan mungkin kita akan berdiskusi lagi mengenai cerita keberhasilan Bapak dalam melaksanakan proyek ini. Semoga sukses dan lancar proyek yang akan dilaksanakan, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak. Baik, di sini saya menjadi coach dan Pak Rahman sebagai coach. Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu? Sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat hari ini. Apa ada yang mau kita diskusikan, Bu? Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak ya. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Pak. Saya ingin curhat. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya, Pak? Dengan senang hati, Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apa yang sedang Bu rasakan saat ini? Saya tuh tadi sampai saat ini tuh masih merasa bingung, Pak. Kenapa? Dari muka dengan kok sepertinya masih galau. Ceritakan masalahnya, Bu. Memang lagi galau, Pak. Ini loh, Pak. Kemarin kan Bapak kan tahu ya. Kemarin itu kan supervisi oleh kepala sekolah. Dan ternyata itu saya ditegur oleh kepala sekolah, Pak. Ditegur kenapa? Apa Bu Nurul melakukan kesalahan? Atau mungkin kelasnya tidak bisa terkondisikan? Nah, saya cerita nih ya, Pak. Kemarin tuh kepala sekolah menegur saya bahwa saya itu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Ya, menurut beliau mungkin ya fatal ya, Pak. Tapi ya begitulah. Karena media yang saya gunakan itu eh, tidak sesuai dengan modul ajar yang saya buat, Pak. Terus bagaimana tanggapan Ibu dari respon kepala sekolah tersebut? Iya, Saya tanggapan saya, ya saya mengakui kesalahannya itu, Pak. Memang saya salah. Tapi saya juga punya alasan, Pak, mengapa saya kok tidak menggunakan media yang sesuai dengan modul ajar. Ya, karena memang susah dicari, Pak, mendapat bahan-bahan untuk membuat media yang sesuai dengan modul ajar tersebut. Padahal menggunakan media diorama siklus air, Pak, materinya. oh begitu. Apakah alasan Ibu bisa diterima oleh Pak Kepala Sekolah? Alasannya bisa, Pak, tapi melihat dari raut wajahnya Bapak Kepala Sekolah saya itu kayaknya kok mengangguk-ngangguk tapi rasanya kurang puas dan kecewa. Saya takut jadinya, Pak. Aduh. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Kemarin Ibu menggunakan media apa untuk mengajar?
Kalau kemarin itu saya menggunakan media seadanya. Jadi media seadanya itu sebagai pengganti dari media yang ada di modul ajar. Media yang di modul ajar kemarin itu Pak, itu menggunakan diorama siklus air dengan bahan-bahannya itu memang sulit dapat, yaitu bahannya apa itu styrofoam. Padahal kan tahu ya Pak Jim Bruno kan cari styrofoam itu susah. Ya Oh, tidak membutuhkan satu dua, tapi setiap kelompok kan harus punya styrofoam. Nah kalau misal anak disuruh untuk membeli styrofoam pun ya pasti tanya beli di mana Bu, beli di mana Bu. Oh susah pasti Pak, harus cari di Kutoarjo, cari di Purworejo Pak. Kalau di Bruno itu nggak ada. Jadinya saya menggunakan media adanya Pak. Nah di sini saya ganti Pak medianya, jadi menonton video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya persembahkan untuk anak lah gitu Pak. Jadi anak melihat video pembelajaran yang interaktif, ya memang anak dalam melihat video itu anteng, kemudian anak tersebut tertarik dengan video pembelajaran tersebut. Jadi anak juga merasa senang begitu Pak. Bu, sebenarnya sudah bagus itu Bu. Terus bagaimana hasilnya saat Ibu menggunakan media tersebut? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, hasilnya memang anak itu lebih fokus ke video pembelajarannya, tapi ya ada beberapa memang yang hasilnya kurang maksimal. Karena hanya menonton video, jadi anak hanya menonton video satu kali, anak memang tidak langsung paham tentang apa ya cara kerja siklus air seperti itu. Jadi harus diputarkan 2 kali, 3 kali seperti itu. Selain itu juga siswa perlu juga menggunakan buku teks atau bacaan yang ada. Soalnya kalau hanya menonton video memang tidak bisa, Pak. Memang hasilnya kurang maksimal. Maaf sebelumnya Bu, apakah membuat media diorama harus menggunakan bahan styrofoam Bu? Nah, kalau yang saya baca dari modul ajar yang di internet ya Pak, ya Ya, memang ada yang menggunakan styrofoam Pak, hanya itu. Ya kan karena supervisinya juga mendadak 2 hari, saya harus mencari modul ajar yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan di supervisi. Jadinya seadanya Pak, begitu. oh alah gitu toh. Apakah kemarin Ibu sudah mencari-cari referensi di internet terkait media yang bisa digunakan selain styrofoam? Ya kalau saya yang saya tahu ya Pak, drama itu kan miniatur 3 dimensi. Jadi Ya. kemarin memang berpikirnya itu membuat diorama harus menggunakan bahan styrofoam. Nah, kemudian kalau saya pikir-pikir lagi ya Pak, saya cari-cari di internet. Saya juga pernah ini Pak, apa? Kalau dipikir lagi juga pernah melihat di Instagram ini Pak. Ah, Saya cari scroll-scroll di Reels, ternyata ada juga yang membuat diorama tapi memakai kardus bekas. Jadi tidak menggunakan styrofoam. Tapi kenapa kemarin saya tidak terpikir ya Pak? Ngeblank kemarin. ya itulah Bu, mungkin Ibu perlu lebih fokus lagi dan jangan terlalu dianggap panik. Mengapa kita harus mencari banyak referensi terkait media yang akan kita gunakan? Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu bisa mencari alternatif lain untuk membuat media diorama. Seperti yang kita ketahui, siswa akan lebih memahami jika mereka dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan lebih mudah memahami dengan media yang tidak asing dan mudah ditemukan bagi siswa. Contohnya tadi menggunakan kardus bekas, itu kan tidak sulit lah ditemukan oleh anak-anak ataupun ibu sendiri. Iya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak.
Nah, setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang ya Pak, jujur beberapa hari ini itu saya merasa kurang nyaman Pak. Saya itu menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Yang tadi masalah supervisi Pak, kepikiran terus, aduh, akibatnya pekerjaan yang lain itu jadi agak terganggu gitu Pak. Lalu, apa yang terus membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah itu menyampaikan kepada guru-guru di luar sekolah, Pak. Tidak hanya di dalam sekolah, tapi di luar. Saya takutnya, Pak, nanti akan jadi masalah loh, Pak. Jadi masalah di kemudian hari. Saya takut itu loh, Pak. Jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu kan? Karena Ibu tidak menggunakan media yang sesuai dengan modul ajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, dan Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Iya ya, Pak. Kira-kira nanti saya jadi bahan perbincangan boten ya, Pak ya? Dari semua guru. Mau dibicarakan di luar maupun di dalam loh Pak. Aku kan ya bingung kok diomong loh Pak. Kalau menurut saya, ya Bu, saya yakin Pak Kepala Sekolah tidak akan menceritakan ke semua guru. Apalagi ini masih supervisi dari Kepala Sekolah. Mungkin harapannya dari Pak Kepala Sekolah, ke depannya Ibu itu bisa merefleksi dan menerapkan sesuai dengan modul ajar. Mudah-mudahan ya Pak. Ya Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depan ya niatnya ya Pak. Niat dalam hati itu loh Pak. Menemui kepala sekolah dulu untuk membicarakan hal ini. Mungkin dari saya menemui kepala sekolah itu bisa menemukan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh, begitu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Hal lain yang saya lakukan itu setelah saya menemui kepala sekolah dan membicarakan hal ini, saya minta maaf kepada beliau ya, karena ya yang masalah supervisi kemarin kan menyangkut kepala sekolah Pak, jadi saya minta maaf. Kedepannya juga saya harus lebih teliti juga Pak dalam membuat modul ajar. Nah, di sini juga dibutuhkan ketelitian, ketelatenan. Dibuat modul ajar dibuat dengan ya sesuai dengan yang saya mampu lah gitulah. Medianya juga yang sederhana saja yang bisa dicari di Bruno gitu loh Pak. Selain itu saya juga akan berkonsultasi juga Pak dengan rekan guru terlebih dulu ya terkait pembelajaran yang akan saya gunakan untuk supervisi. Bisa juga mengganti modul ajar saya ini dengan media yang saya persiapkan. Jadi disesuaikan dengan apa yang akan saya sampaikan di kelas begitu Pak. Nah, itu udah bagus. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai media yang sesuai dengan modul ajar dan menyesuaikan modul ajar dengan media yang ada sehingga murid itu dapat memiliki pengalaman yang bermakna. Jadi murid terlibat aktif dalam media, pembuatan media di dalam kelas begitu Pak. Jadi tidak hanya saya yang membuat media tapi murid-murid juga bisa ikut membuat media. Jadi murid juga dapat pengalaman yang bermakna juga Pak. Udah bagus banget, Bu. Langkah Ibu udah bagus sekali yang Ibu ambil. Sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega Pak, jujur. Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini.
apalagi itu sudah berurusan dengan atasan, Pak. Aduh, jadi khawatir salah langkah saya, Pak. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan mengajar sesuai dengan kurikulum, kemudian membuat modul ajar sebelum proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian menggunakan media yang sederhana tapi masih berpihak pada murid. Jadi murid aktif dalam pembelajaran, begitu Pak. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu? Itu yang jadi masalah, Pak, yang masih saya pikirkan juga, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru lain yang mengajar di kelas lain. Jadi berkolaborasi dengan guru lain, sharing dengan guru lain, Pak, yang sudah berpengalaman. Kemudian tujuannya juga agar kami bisa saling mengingatkan satu sama lain, Pak. Wah, itu ide bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya dalam mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Ya sudah ya Pak, saya mau kembali ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat bekerja kembali, Ibu. Ya Pak, semangat Pak. Terima kasih. Sama-sama.